Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal 'arifin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul huda sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuhah wa kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amatana bi asrarihi wa ja'alina bi barakatihi fid dharain amin. Allahumma amin. Yang mulia Syekh Ahmad Shogibul Wafa Tajul Arifin, Al-Fatihah. Yang mulia Bapak Ki Haji Sirojul Royani selaku Wakil Kalkin Pondok Pesantren Suralaya, yang beserta keluarganya yang saya muliakan. Yang mulia keluarga besar Bapak Haji Muhammad Jen, khusus Bapak Ustadz Romli dan saudara-saudaranya, keluarganya, para satin, para kiai, para jengan, dan terlebih cendekiawan muslim Thariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang dimuliakan oleh Allah, jamaah Thariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyah dimanapun berada. Pak Ustadz Romli ayat sorry ayat sulit tunai sulit. And the way very crowded. And the way very crowded. Iyalah, keren. Iyalah, macet bahasa sederhana mah. Dalam kitab Sirul Asrar oleh Syekh Abdul Qadir Jailani halaman 83, Al-Faslu Saminu, pasal yang ke-8, fi bayani syara'itin dzikri, bab dalam menerangkan beberapa syarat zikir. Wa huwa ayyakuna dzakiru ala wudu'in tamin wa ayyadhkura bidarbin syadidin wa sautin qawiyyin hatta yahsula anwar dzikri fi bawatin dzakirin wa tasiru qulubuhum ahya'an bihadil anwari hayatan abadiyatan ukhrawiyatan kama qala ta'ala la yadukuna fihal mautal illa mautal ula. Wa qala sallallahu al-anbiya'u wal awliya'u yusalluna fi kuburihim kama yusalluna fi buyutihim. Tadi pagi saya manakib di sektor 4 di Talung, ada tamatan Ibi Bogor. Tanya sama Ambo Padang, Pak Ustadz, saya itu selama di IPB dengar ceramah Wahabi, terus dilarang dikir keras-keras. Kok di sini dikir keras-keras? Kumaha teh jawabanna?
itu dijawab. Wa huwa ayyakuna daging. Dia orang yang zikir itu ala wudu'in tamin. Harus punya wudu yang sempurna. Ini yang menjadi masalah bagi kita. Aku sering survei membuktikan kalau Evan wudu tak buntuti, salah langsung luruskan. Masih banyak yang belum ngerti wudu. Padahal syarat sahnya wudu itu adalah harus tahu ilmu cara wudu. Suka tak fikir, kan gitu. Ini pikir semuanya nih. Oh. Bagaimana airnya mustakmal kok nggak paham urusan? Nih, bagaimana jalannya air ada hambatan kok tidak harus paham. Itu namanya biwudu'in tamin. Harus tahu batal wudu. Ini di Ewan kadang-kadang, terutama kalau udah qadqamatis shalah, bukan berwudu, wudunya buru-buru. Salah sadayana. Kalau wudunya aja nggak sempurna, bagaimana diterima sholat kita? Ini syariat dulu. Kalau sholat kita diterima, bagaimana dikira kita sampai? Makanya belajar sama kiai yang pandai wudu itu nggak usah isi, nggak usah malu. Pak Kiai minta tolong, tapi bawa amplop kata Pak Srodin. Nggak usah malu. Pak Kiai lihat wudu saya benar nggak? Nanti kalau benar bagus, kalau salah pasti disalahkan. Terutama kalau basuh kaki atau basuh tangan, terus basuh muka, batasnya sampai di mana? Ini maaf, tapi karena fotokopi beginilah. Ini kadang-kadang tangan aja nggak sempurna, terutama ibu-ibu. Pakai bajunya yang berat-berat. Maaf, wudunya nggak sampai membasuh sikut. Apa namanya ini? Sikut. Itu ya? Siku atau sikut, bahasa Jawa sikut. Kalau nggak sampai sikut, ini nggak sah wudunya. Termasuk membasuh muka. Mana membasuh syari? Batas-batasnya keluar rambutnya di mana? Makanya kalau ada ngaji fikih, yang wudu ikut. Jangan sok pinter, yang penting kan pikir. Ini ilmu jahat nih. Tak buka biar berani kok. Ini ilmu jahat namanya. Yang penting kan pikir. Kan syarat pikir harus biwudu'in tamin. Nih, maaf ini biwudu'in tamin. Itu siku atau sikut harus kepasuh. Kemudian tumit kaki, itu mata kaki, di atas mata kaki harus basuh. Jangan pas mata kakinya ada, kadang-kadang begini nih. Wah, kalau dipraktekkan paling enak. Ini kan nggak bisa praktek saya. Pokoknya kaki itu dibasuh dengan sempurna, jangan sedang ke sholatnya. Itu nggak sah sholatnya. Kalau nggak sah sholatnya, bikinnya pun nggak diterima. Hati-hati ini, nggak boleh sembarangan. Biwudu'in tamin. Terus nanti kalau perlu disudahi dengan doa, ya kan? Disudahi dengan doa. Ini perlu sekali. Makanya kalau fikih kita baca sebelum masuk sholat itu indahnya kita wudu dulu, jangan nunggu qamat baru wudu. Indahnya itu sebelum masuk sholat kita sudah wudu. Itu indah itu. Jadi nanti wudunya sempurna. Rumah pas qamat apalagi 3 rakaat, udah berantakan wudunya. Anggap aja itu adalah anak balita, walaupun umurnya 25 tahun. Anak balita mah nggak apa-apa, nggak sah.
Karena belum wajib sholat kan? Dan yang sudah wajib sholat balik akil balik, bukan edan. Ini wudunya harus sempurna. Nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghar lillahi ta'ala. Itu harus mukorna berbarengan dengan basuhnya apa? Muka. Itu kata fikih. Dan perlu tahu. Wah Pak Ustadz ribet banget. Bukan ribet. Itu cara ibadah yang apik. Bukan ribet. Kok ribet Pak Ustadz? Bukan ribet, begitu kau jangan asal-asalan. Orang Wahabi itu kalau wudhu api, sujud api, walaupun sudah bid'ah. Tapi orang Nahdiyin, orang NU yang suka kitab kuning, kadang-kadang zamannya berantakan wudhu. Understand? Yes. Ini jangan sampai berantakan, malu. Ini lama ya kata terangkan ini. Oh, lama banget. Ini perlu, tapi kau terbuka ini aja lah. Nah, yang kedua, wa ayat qura bidar bin sadidin wa sautin qawin. Agar orang zikir itu suaranya dengan, kalau para sahabat-sahabat kita pukulan yang keras. Cobalah pakai bahasa yang api, bukan pukulan itu, getaran yang keras. Gentakan yang Nabi gimana? La ilaha illallah. Ini gentakan itu menurut saya. Ya, itu kan? Gentakan yang keras begitu, bukan pukulan yang keras. Tapi ya boleh-boleh saja lah, nanti ada yang protes. Boleh-boleh saja kita semakan di sana. Tapi kalau saya menjaga api begitu kalau orang itu sebab perbedaan di mana jala nggak bisa, dengan pukulan nggak bisa, dengan gentakan yang keras. Wa sautin qawiyin, dengan suara yang kuat. La ilaha illallah. Nah itu bisa namanya. La ilaha illallah. Begitu. Namun ditidur dengan timingnya, keadaannya, waktunya. Kalau di kalangan publik umum yang bukan thariqat, jangan pakai nada yang demikian. Kata Kiai Sirajuddin, cukup didengar oleh kuping supaya api. Memang benar. Disinkronkanlah. Kita ini bahasamu siapa kata awak? Oh bahasamu bukan thariqat, udahlah. Kita dikir suara pelan-pelan tidak masalah. Kalau barang-barang orang thariqat, jangan letoy. Imam keras maunya ngantuk. Nah, ini pertanyaan. Jadi dengan suara keras itu ambil hadis Nabi. An-narrafna sauta bidzikri ina yang sorifun nasu ba'dal maktubati kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas wa huwa a'lamu bi. Sesungguhnya mengangkat suara zikir setelah salat wajib itu pada masa Rasulullah sudah ada. Dia ambil. Kita kalau zikir dengan pelan-pelan. Pelan-pelan itu yang mana? Yang zikir khofi memang gak boleh. Cukup diam. Cukup hanya remember to God dan dulahat. Hatimu cukup hanya zikir kepada itu yang pelan-pelan. Tidak boleh disuarakan. Yang harus disuarakan adalah la ilaha illallah. Ini harus
lurus kalau umumnya kayak jamaah sama kita sama-sama ikhwan. Saya saja kalau pergi ke Tasik pas sholat di mana gitu, emang itu apa kok? Cukup. Yang getaran dengan kekuatan suara yang keras kalau kita ada model pada TC Suludin, ada wakil talqin, ada imamnya, yang ikuti imamnya. Ya, jadi ini bukan bid'ah. Yang mengatakan bid'ah itu adalah gak ngaji Bukhari. Makanya kalau ngaji itu urut. Benar Pak Kiai? Hei, Pak Kafi nih, saya namanya anak saya almarhum. Hatta yahsula anwaru dzikri fi bawatin dzakirin. Dzikir itu faedahnya sampai orang yang sampai menghasilkan nur dzikir di dalam seluruh hatinya orang yang dzikir. Bagaimana cirinya? Nah, ini masalahnya. Bagaimana cirinya mendapatkan nur Allah dari dzikir itu? Ya kan? Bagaimana cirinya? Ini harus paham juga. Yakni bahasa sederhana yang bisa diterima oleh semua pihak, berakhlakul karimah. Jadi orang dzikir itu harus berakhlakul karimah. Bukti autentik anwar dzikri bisa terwujud. Jangan sampai orang dzikir pakai gaya homo di lupus. Mbak, ngerti lagi. Homo di lupus itu bahasa Spanyol. Manusia serigala. Gak boleh. Harus menciptakan iklim yang sejuk, iklim yang dingin, menguntungkan orang lain, membahagiakan orang lain, menyenangkan orang lain. Sebagai bukti otentik, dia adalah orang yang sedang menghadap kepada Yang Maha. Allah punya sifat Rahman. Allah punya sifat Rahim. Kok ini galak? Nah, berarti kalau terdapat kegalakan, keganjilan, itulah dalam bahasa keren nafki. Karena ini dengar oleh orang banyak ya, jangan protes. Sebelah sana protes langsung tak tembak. Dan dengar bukan itu aja. Makanya maaf, yang tidak sarjana, ya aja lah. Begitu aja. Ya nggak? Yang tidak sarjono, ya aja lah, begitu aja. Sebab ini dimuat. Kecuali kalau nggak dimuat, bahasaku sederhana, jangan ketinggalan zaman. Nanti kan membawa nama baik saudara yang ternyata membaliknya qualified, kan begitu. Nggak ecek-ecek. Alright. Bukan orek, cuma tempe. Ini hadirin sekalian yang berbahagia. Jadi anwaru dzikri fi bawatin dzakirin, bagi orang-orang yang sedang zikir pada Allah itu mempunyai akhlak yang apik, itbah kepada mursyidnya. Jangan sama semua terlalu tinggi lah. Itbah sama mursyidnya. Muncul ayat ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ittabi'u itu sekolahnya fi'il amar, jangan mudzakkar salim. Gitu kata i'rab. Itu baca kaprawi. Nah, harus paham begitu, Cak. Sekolahnya fi'il amar, jangan mudzakkar salim. Ittabi'u. Bahasa Jawa padha melo sira kabeh. Man ing wong la yas'alukum hale orang
kum ing sira kabeh njaluk apa ing ajron ing pahala ing ganjaran wa hum mongko utawi man iku mutadun ingkang dapat petunjuk saking Gusti. Itu kalau bahasa Jawa. Bahasa Indonesianya, hendaklah kalian ikut orang yang tidak pernah minta-minta pada kalian tentang amplop dari isinya. Musuhnya air gampang. Sudah, belak-belakan aja. Wahum mongko utak mawab wahum mutadun, keadaan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan betul. Nah, ini pertanyaan di sana. Yang nanya dosen Jayabaya. Jaya? Oh iya, Jayabaya. Bukan S23. Kata Pak Gus Masjid, dosen itu dosen. Wah, pantas. Pak Soleh, kalau memang tak pahami air itu gitu. Tapi prakteknya di pabrik, orang bangun pesantren podo bikin proposal, bukan kayak diminta. Ya, bikin masjid podo pakai proposal. Bahkan ada murid Nabi di tengah jalan. Ya Nabi, salam alaika, di tengah jalan. Apa enggak? Nah, ini kalau apa betul? Minta min, kan ada mas. Termasuk sholat Pak. Jawaban saya, itulah umat Islam hanya pinter membaca Al-Quran, pinter tafsir, pinter terjemah, tapi tidak mampu bagaimana menerjemahkan tafsir dalam kehidupan sehari-hari yang itba sama Rasulullah. Jangan minta ulah nyuhunkan. Kenyataan kan? Guru kita enggak bawa hak pokok NU bangun dari sawahnya surat memandang kan aku tahu, tapi bujurnya dulu nggak apa-apa, bujurnya ini juga bawa hak. Oh ayo mana ayo bantu gandeng. Nah itu bangun, termasuk Mbak Fatah ponakannya sama, anaknya juga sama. Jadi tambah pers gak ada yang pakai proposal. Aku masuk lagi nambah anom tanpa proposal juga. Inilah ittabi'u man la yas'alukum. Dari mana? Dari keringat sendiri. Jangan menampakkan kekurangan pada orang. Apa tuh Mangko? Mangko bakalan yang baru kemarin dulu baca mending siap. Betul gak? Iya. Ini bukan. Jadi alhamdulillah saya dan saudara-saudari punya guru akhlak yang mulia. Sampai aku dulu zaman Pak Kaos masih ikut Suralaya ya. Suralaya juga dia pernah katanya tetangga Abah itu ada yang iri. Kok Abah bangun bagus-bagus terus? Tolonglah aku ini bikin proposal, sampaikan pada yang lubang-lubang. Dijawab kenapa abdi mantep bikin proposal, tapi kalau ada orang ngasih abdi tolak. Tapi aku nggak bikin proposal, nggak minta nih. Kalau dikasih walaupun 5.000 perak nggak boleh gitu kok tolak. Itu. Nah kalau bahasa keren, nah keren nih. Al-haqqu bila nidomin yang ribuhul batilu binidom. Sesuatu yang hak tanpa dikoordinasi dengan baik akan dikalahkan dengan yang batil dengan baik. Coba perjudian dikoordinasi dengan baik, oh merajalela itu. Yang haram-haram dikoordinasi dengan baik merajalela, tapi bikin masjid aja baca salat batas tengah jalan. Kenapa? Gue koordinasi. Kalau nggak mampu nggak usah pakai orang kaya panggil. Aku kejadian ini di Baitul Mutaqin Muhajirin itu bikin masjid atas saya sesuatunya
dibangun hanya 4 orang. Aku bilang gak usah minta-minta, kalau minta-minta aku itu membersihkan. Gak kok, berikut bawa batu pertama kamu. Bener, 4 orang cukup. Jadi keren. Aku bilang, mobil jamaah itu aku tahu ada 4, dan 3, nggak ada yang 2. Coba jual 1, yang 4 jual 2. Bukan untuk soleh, bukan untuk masjid. Malu dong, masjidnya reok, rumahnya mentara, aku bilang mengkilap-mengkilap. Alhamdulillah sekarang keren. Alhamdulillah. Jangan malu-maluin baca sholawat badan di tengah jalan. Boleh Nabi di tengah jalan. Pak Kikor gak mampu panggil orang kaya, Pak, saya ingin masjid, Bapak kan orang kaya, ayo bikin masjid, saya doakin Bapak yang keluar duit bikin masjid untuk nanti di surga. Begitu, nggak usah surat pacar. Wah, ini ceramah umum ya? Ceramah umum? Nggak apa-apa ya, kan kita aja. Orang apa? Nah, kalau sudah api, bikinnya cemerlang, orangnya api, benar sampaikan di Serpong, orang bertasuk di berat itu adalah mukhilan. Apa? Cemerlang, wabakhon, besar. Watasiru ulubuhum ahyaan, khobar dari soror. Nah, ini harus tahu karena saudara karena watasiru ulubuhum ahyaan, itu khobar. Jadilah, bukan jadilah, hati itu, hati mereka jadi ahyaan, hidup apa? Mampu mendenyutkan ismudat di mana saja, kapan saja, apakah di pasar, apakah di rumah, apakah di sawah, apakah di laut, apakah di masjid, dihidupkan. Ahyaan bihadihil anwar, dengan nur itu, hayatan abadiyatan, hidup yang abadi. Bahasa keren, forever and ever. Forever and ukhrawiyatan, nanti abadi di akhirat. Allah berfirman dalam surat Dukhan ayat 56, la yaduguna fihal mauta ilal mautatal ula. Mereka orang-orang yang dikir itu tidak mati di akhirat kecuali mati di dunia. Nah, ini pakai hadis saya. Rasul bersabda, al-anbiya'u wal auliya'u yusalluna fil kuburihim kama yusalluna fi buyutihim. Bermula seluruh nabi dan seluruh wali itu yusalluna, keadaan mereka adalah sholat fi kuburihim, di dalam kubur mereka, kama yusalluna, sebagaimana keadaan mereka sholat dalam rumah mereka. Apa maksudnya? Yakni yunajuna rabbahum abadan, yaitu bukan sholat pakai ruku, pakai sujud, pakai i'tidal, tidak, tapi yunajuna rabbahum abadan, mereka itu munajat kepada Allah selama-lamanya. Itu masih bisa, itu yang hidup. Kalau dunia mah ya sementara. Yang 63, saya 62 atau 60, kalau Allah punya pagi ini sudah datang. Nah, saya tiap-tiap hati-hati atau nuhun punten, mudah-mudahan ayat manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.